Di tengah ancaman krisis iklim global, masyarakat adat di Kabupaten Lombok Utara memiliki cara tersendiri untuk menjaga paru-paru dunia. Keberhasilan pelestarian hutan di wilayah ini bukan hanya karena aturan tertulis, melainkan kombinasi kuat antara logika rasional dan keyakinan spiritual yang mendalam. Raden Sawinggih, tokoh masyarakat yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Kebudayaan KLU, mengungkapkan bahwa masyarakat adat melihat hutan melalui dua kacamata. Pertama adalah alasan rasional di mana hutan diakui sebagai gudang mata air yang harus dijaga demi kelangsungan hidup manusia. Penghormatan terhadap entitas lain di dalam hutan ini diwujudkan melalui berbagai ritual adat. Salah satu yang paling sakral adalah ritual ngasuh gunung, sebuah upacara pemulihan kondisi spiritual apabila gunung atau hutan mengalami musibah seperti kebakaran atau erupsi. Hal inilah yang memperkuat argumen bahwa masyarakat adat adalah penjamin utama ekologi dan geologi. Bahwa di dalam hutan itu ada mata air dan ketersediaan mata air itu akan tetap dia lestari kalau hutannya akan lestari seperti itu. Itu alasan rasional. Tetapi juga ada alasan irasional. Ya, masyarakat meyakini bahwa di dalam hutan itu bukan tempatnya manusia, itu wilayah atau domainnya bukan manusia, itu ada makhluk-makhluk yang mendiami itu. Sehingga dalam beberapa tradisi masyarakat kita itu seringkali kita lihat juga melaksanakan ritual-ritual di hutan adat dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah bentuk penjagaan dan penghormatan. Karena ada dua alasan tadi, ada mata air di dalamnya dan ada memang makhluk lain, termasuk juga ekosistem yang ada di dalamnya. Itu yang mendasar ritual yang dilaksanakan di masyarakat kita ini cukup banyak. Salah satunya adalah ngasuh gunung. Jadi ngasuh gunung itu adalah ritual yang berkaitan dengan apabila terjadi sesuatu di gunung kebakaran, orang meninggal di gunung, misalnya dan ada kejadian gunung meletus, itu dilaksanakan ngasuh gunung namanya. Jadi sebagai bentuk upaya pemulihan kondisi secara spiritual masyarakat, dan itu tetap dilaksanakan. Seringkali kita disudutkan oleh berbagai pihak di luar ini terkait dengan kenapa sih masih ritual-ritual seperti itu terkait dengan hutan dan sebagainya. Tapi mereka itu tidak memahami bahwa ritual itu adalah mengikat spirit. Mereka akan menganggap hutan itu dilarang untuk dimasuki karena ada spiritualitasnya di situ. Sehingga betul memang kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa hutan itu dan masyarakat adat adalah penjamin ekologi dan geologi, itu adalah masyarakat. Ya, keberadaan ini kan memang dilihat sebagai sesuatu yang kurang tepat kadang-kadang kan oleh banyak pihak. Tapi mereka lupa bahwa penghasil oksigen, air yang mereka minum di kota itu asalnya dari pelestarian hutan yang masyarakat adat itu jaga. Itu mungkin kalau hutan adat dan sebagainya. Dan di Bayan itu ya sangat dijaga, banyak sekali ritual dan kemudian larangan serta pandangan. Di hukum adat kita juga berlaku. Misalnya ketika kita menebang hutan, saya pernah ada pengalaman juga di situ dan pengalaman pribadi. Ini agak panjang ya, tidak apa-apa. Ya. Jadi ketika saya waktu itu jadi kepala desa di Batu Rakit, ada hutan adat yang perlu saya luruskan dia karena untuk kepentingan lapangan umum desa. Tetapi ketika itu saya berdiskusi dengan para tetua adat, Anda boleh meluruskan lapangan ini dan kena beberapa pohon, tapi Anda harus didenda adat. Mau tidak Anda? Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya saya setuju dan denda adat saya terbawa waktu itu. Jadi dapat dibayangkan seorang pejabat pemerintah yang memimpin desa tersebut kemudian didenda adat karena untuk kepentingan umum dan diterima. Ini satu hal yang menurut saya ada nilai plus di sini.
karena pemerintah saja merusak hutan di dunia dan apalagi masyarakat biasa itu yang kemudian sampai saat ini alhamdulillah tempat-tempat yang saya maksud itu cukup lestari dia hutan adatnya, karena ya pemerintah sendiri mau didenda adat sebenarnya, apalagi masyarakat biasa. Nah itulah kuatnya kemudian hukum adat yang berkaitan dengan pelestarian hutan, karena ya sesungguhnya ciri-ciri dari masyarakat adat itu ada dua. Yang pertama adalah hutan dan lingkungannya lestari, yang kedua adalah masyarakatnya. Tanpa itu ya setiap tempat itu tidak lengkap kalau disebut sebagai masyarakat adat. Cirinya ada dua itu sih. Logis. Hutan yang mereka jaga bukan sekadar kumpulan pohon, melainkan mesin penghasil oksigen dan air yang dinikmati oleh masyarakat luas, bahkan hingga ke wilayah perkotaan. Kekuatan hukum adat di Lombok Utara, khususnya di wilayah Bayan, terbukti tidak pandang bulu. Lombok Utara membuktikan bahwa menjaga hutan bukan soal memasang papan larangan, melainkan menanamkan rasa hormat dan takut akan sanksi spiritual yang diwariskan turun-temurun melalui kearifan lokal yang hidup. Dari Lombok Utara, Tim Liputan melaporkan.